Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian untuk mengawali doa kita bersama sebelum kita akan melanjutkan memulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Kami bersyukur jika pagi hari ini kembali, sekalipun hanya melalui virtual, kami yakin apa yang kami lakukan dalam pelayanan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Kau menjangkau anak-anak-Mu melalui pelayanan pagi hari ini, yang kami tahu Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau yang sanggup menjangkau kepada kami. Jika pagi hari ini mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang di dalam tantangan dan cobaan, sungguh kuasa-Mu akan menjangkau dan menjamah kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dikaruniakan oleh Allah, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita akan melanjutkan dengan satu pujian yang lain sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang kita sudah mengenal dengan baik. Kita pujikan pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita ganti dengan pujian Jangan Lelah. Ya, jangan lelah. Jangan lelah. Kita nyanyikan pujian ini, Jangan Lelah. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tidak ada nama lain yang
sobat sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjadi sahabat kita, dan oleh pertolongannya kita semua dimampukan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan selalu memelihara kepada kita semua, dan kita yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan kita semua. Oleh karena itu, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, untuk kita bersama-sama memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, apabila sebentar kebenaran firman-Mu hamba sampaikan, kiranya tidak dengan hikmat, akal, kemampuan hamba-Mu yang terbatas, melainkan Roh Kudus sendiri yang bekerja, mengambil alih dan mengartikan, menyampaikan, menjangkau kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadi acuan dan hiburan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaiknya kepada kita. Oleh karena itu, apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terheran-heran. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Dia tidak akan tinggalkan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk tetap setia di dalam menghadapi segala tragedi, menghadapi segala tragedi. Mari sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8. Kita baca ayat yang ke-28. Saudara bisa membaca sampai ayat yang ke-30. Roma 8 mulai ayat 18 sampai dengan yang ke-30. Tetapi yang kita akan baca sebagai ayat emas renungan kita pada ayat 28 yang berbunyi,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Rahasia Kebahagiaan Orang Kristen. Buku ini sangat terkenal dan ditulis seorang yang sangat memperhatikan, yang peduli kepada iman Kristen. Dia adalah Hannah Whitall Smith. Dalam bukunya Rahasia Kebahagiaan bagi Hidup Orang Kristen, dia berkata, kata kebaikan di dalam Roma yang kita baca tadi bermakna serupa atau segambar dengan Kristus. Saudara, kenapa dia menuliskan yang demikian? Karena memang kita manusia adalah umat yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, kalau di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi ini mendatangkan kebaikan, itu artinya kita akan menjadi sama seperti Dia yang kita sembah pada akhirnya. Di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa Kristus telah mati menderita untuk kita. Dan di dalam ayat yang lain firman Tuhan juga mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa kalau kita mengalami beban penderitaan, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 tadi mengatakan mendatangkan kebaikan, itu artinya segala sesuatu yang menimpa kepada kita, masalah, tragedi apapun, jika kita tetap menjadi umat pilihan Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan kita. Bahkan Tuhan akan menjadikan semua masalah itu membentuk kehidupan kita sehingga pada akhirnya sama dan segambar dengan Allah sendiri. Saudara-saudara, mari kita lihat mengapa Paulus menuliskan ayat ini. Kita tahu pada zaman itu, artinya di zaman Paulus memberitakan Injil, dia dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan orang-orang non-Yahudi. Paulus menjelajahi seluruh daratan sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, jadikan semua murid bangsa itu menjadi murid dari Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Paulus melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Namun dia melihat apa yang dilakukannya itu diganggu, diporak-porandakan oleh orang-orang Kristen yang sudah memenangkan orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi ini yang menjadi Kristen, mereka yang masih membawa adat istiadat keyahudiannya, mengatakan dan mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi itu
supaya mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Artinya bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan manusia. Paulus menyanggahnya bahwa derita dan kesulitan yang mereka alami bukan merupakan hukuman datang dari Allah, melainkan Allah memang mengizinkan segala sesuatu tragedi masalah itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan kita. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Di dalam hidup ini, saudara-saudaraku, kita memang banyak menghadapi berbagai tragedi, berbagai masalah. Bahkan setiap tragedi yang kita hadapi menurut Alkitab tidak terjadi secara kebetulan. Artinya bukan secara dadakan. Tetapi kita melihat, saudaraku, bagi orang yang percaya setiap tragedi yang terjadi memang harus kita imani itu memang diizinkan oleh Allah demi kebaikan-kebaikan kita. Dengan pengertian ini, marilah kita menghadapi segala masalah, tragedi apapun dengan perspektif atau pemahaman yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan seperti yang diajarkan oleh orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa tragedi masalah itu merupakan hukuman karena kesalahan kita. Tetapi harus kita pandang bahwa masalah itu adalah merupakan izin daripada Tuhan yang mendidik, mengajar kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Itulah merupakan ujian yang menguji tingkat iman kita, apakah semakin merosot atau semakin meningkat. Seperti halnya anak sekolah, ketika dia diajar, maka satu saat ada waktu-waktu mereka menghadapi ujian, dan setiap ujian itu menunjukkan kecakapan, peningkatan apa yang didapat oleh para siswa. Tidak ubahnya yang demikian inilah Tuhan mengajar, mengizinkan masalah itu mendatangi kepada kita, agar melalui masalah dan tragedi, persoalan, sakit, penyakit, apakah kita tetap setia di dalam mengabdi dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Dan disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu berharga yang datang daripada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara-saudaraku, jika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, itu bukan berarti Tuhan cuci tangan, membiarkan kita bergumul sendiri. Jawabannya tidak. Tapi Tuhan tetap mendampingi, mengawal, menyertai, memberikan kekuatan kepada kita agar kita semakin menjadi kuat, semakin meningkat, dan dengan demikian akan membawa kita menuju kebaikan dalam artian kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara-saudara, seorang penulis yang lain yang bernama Rick Warren, dia juga menuliskan satu pepatah, jika Bapa
sorga mengizinkan Yesus Kristus anaknya menderita. Karena itu, jika kita mengalami hal-hal yang sama, kita mengalami kesakitan, masalah, persoalan, itu adalah merupakan juga seizin dengan Bapa di sorga agar kita juga pada akhirnya memiliki tingkat kehidupan rohani yang semakin kokoh dan kuat. Coba kita perhatikan, apakah Tuhan itu mengabaikan, membiarkan kita bergumul sendiri? Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan kepada kita begini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, Tuhan izinkan kita mengalami beban penderitaan, masalah dan tragedi yang besar sekali, sehingga kita terpojok, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pun memberikan jalan keluarnya, sebagaimana ayat yang kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Tuhan memberikan jalan keluar agar kita mampu melakukan segala perkara dengan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang barusan kita baca 1 Petrus 5:7, Tuhan berfirman, serahkan segala kekhawatiranmu, segala masalahmu, segala tragedi-tragedimu kepadanya. Dia yang akan memelihara kamu. Tuhan artinya tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan memelihara kita. Nah, sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mendengar uraian di atas, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan di sini. Pertama, dalam menghadapi semua masalah, persoalan dan tragedi apapun yang menimpa kepada kita, pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tetaplah berserah kepada Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Artinya kita tidak mencari pertolongan yang lain. Seperti hari-hari ini, di mana muncul dan terjadi bencana-bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, sehingga arus kendaraan harus dialihkan ke jalan-jalan alternatif. Apakah kita ketika menghadapi segala masalah itu, kita juga akan menempuh jalur alternatif kepada orang-orang yang kita anggap sanggup untuk melakukan segala perkara, menyelesaikan masalah kita? Saudaraku, di depan sudah saya katakan, kita ini jangan kagetan, kita ini jangan merasa terheran-heran jika kita melihat orang-orang di luar sana berbondong-bondong mencari jalan alternatif untuk kehidupan mereka, kebahagiaan mereka. Tapi apakah itu sesuatu yang langgeng sifatnya? Tidak. Apakah itu mereka dapatkan dengan cuma-cuma? Juga tidak. Mereka harus menebus, mereka pun harus korbankan, mereka pun harus memberikan tumbal. Tetapi saudara, kalau kita berserah kepada Tuhan,
Kita hanya mencari jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita. Tuhan hanya ingin kita berserah. Kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Yang kedua, selain kita berserah, kita juga harus percaya, berkeyakinan. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya orang, satu-satunya tempat di mana kita memperoleh pertolongan, memperoleh kekuatan. Tuhan tidak akan tinggalkan kepada kita. Janji yang sudah disampaikan, difirmankan, ya dan amin. Itu artinya Dia pasti menggenapi. Dia pasti memberikan pertolongan-pertolongan. Ujian yang kita nyanyikan di awal tadi, jika kita bersama Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Anugerahnya begitu besar, melindungi, melimpah, menyertai kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap pertahankan, bahkan kita tingkatkan iman kita, agar dengan iman yang walaupun sebesar biji sesawi, tapi jika iman kita ini hidup, iman kita ini tidak loyo, Tuhan akan menumbuhkan iman kita untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Dan yang terakhir, saudara, ada firman yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 tadi. Dia mengatakan begini: Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus akan melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, terjungkal, terkulai, tapi Tuhan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita semua. Oleh karena itulah, saudara, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Yakinlah, percayalah, dan serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Dia yang kita sembah, Dia yang kita puji, Dia yang akan menolong kepada kita, Dia yang tidak tinggalkan kita. Dia pasti membackup kehidupan kita hari dunia ini sampai nanti Tuhan memanggil kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan yang pendek pada pagi hari ini memberikan pemahaman dan pengertian dan menumbuhkan iman kita semakin hari semakin kuat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Nah, mari kita angkat satu pujian kembali. Kita pujikan satu pujian untuk mengakhiri sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Satu pujian betapa hatiku bersukacita di dalam Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara yang diberkati, biarlah melalui pujian ini kita serahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan, penyertaan, dan pemeliharaan yang begitu sempurna. Kita angkat lagi pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki hanya kebayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, tak ada kata lain dan tak ada tindakan yang lain jika kami di tengah-tengah masalah, persoalan, tragedi yang menimpa. Hanyalah satu langkah yang kami perbuat. Kami datang kepadamu, kami berserah, kami percaya bahwa Tuhanlah yang meneguhkan, mengokohkan, membalut, dan memberikan pertolongan kepada kami. Kami percaya apa yang kami lakukan ini tidak akan sia-sia, sebab Tuhan menjamah dan memelihara kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu melalui siaran ini, melalui rekaman ini. Tuhan berkati mereka yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan mereka yang sakit. Tuhan jamah seperti anak Nathan, seperti anak-anak yang lain. Tuhan jamah mereka, pulihkan kesehatan mereka. Mereka yang di dalam kekurangan, cukupkan, berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Sebagaimana Tuhan telah berfirman bahwa domba-domba itu boleh hidup dengan segala kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati seluruh langkah perjalanan kami, rumah tangga kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami yakin Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan kami
tertular. Tetapi Tuhan menjaga, melindungi. Kau memberikan kekuatan, kesehatan baik anak-anakmu, mereka yang balita, mereka yang Tuhan usia produktif, sampai yang lansia. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, agar kami dapat mengadakan ibadah secara off-site nantinya. Karena kami tahu semua ini Tuhan izinkan, namun kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan izinkan agar kami semakin mencari iman kami, menemukan iman kami kembali di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati dalam ibadah kami selanjutnya. Kami yakin Tuhan tidak akan tinggalkan. Kami percaya seru doa permohonan kami Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan menteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah juru selamat kami yang beserta dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai